Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti biasa kalau kita lihat gold itu sudah mengalami kenaikan berturut-turut ya dari tanggal 18 November ya, kemudian 19, 20, 21 sampai 22 November atau selama satu minggu ini ya. Satu minggu ke belakang gitu ya, gold itu mengalami kenaikan tanpa ada koreksi teman-teman, dan kenaikan paling tinggi itu terjadi pada saat hari Jumat kemarin gitu teman-teman. Nah untuk saat ini memang sebenarnya gini ya, ini saya juga sudah bahas juga ini ke kalian semua ya di beberapa video sebelumnya, terutama video minggu kemarin ya. Kalau zona-zona ini kan kita buat nih udah satu mingguan ya gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah zona terakhir teman-teman, zona terakhir yang memang menahan ya pergerakan dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Karena untuk zona dari sini ya, kalau dia sudah breakout ya mulai dari 2670 ke atas nih, ini udah nggak ada halangan lagi teman-teman gitu. Kita bisa kelihatan nih dari dua candle ya, dari dua history yang ada di sini teman-teman gitu. Dan memang saya juga merekomendasikan kalian kalau udah break dari 70, usahakan untuk nggak ngambil sell sama sekali gitu. Kita fokus buy dengan target di 2710 sampai 2720-an gitu teman-teman kan. Nah sekarang ini kalau kita lihat memang gold itu closing ya kurang lebih di 2716 untuk harganya. Artinya di area chart ini ya, di area chart ini adalah area atau bisa dikatakan sebagai breakout zone-nya dia gitu teman-teman. Breakout zone-nya dia sih untuk yang pertama kalinya gitu, ketika gold ya sendiri benar-benar turun ya dengan market candle di tanggal 6 November 2024 di awal bulan kemarin gitu teman-teman. Nah untuk saat ini berarti bang ini kita udah bisa looking for sell dong harusnya di sini. Nah sebenarnya ini adalah area sell saya ya, cuma memang untuk nanti hari Senin saya akan wait dulu kurang lebih sampai mendekatin sesi London ya. Kalau memang ada konfirmasi ya di area sini saya baru sell, tapi kalau misalkan in case there is no confirmation di area sini, maka saya nggak akan ambil sell dulu, karena saya akan biarin dia naik dulu ya sampai kurang lebih ke 750-an teman-teman gitu. Kenapa dia naik? Karena kalau saya lihat ya memang ada konflik ya antara Rusia dengan Timur Tengah yang menunjukkan rudal ya, sehingga ini tuh meningkatkan ketegangan di geopolitik terutama di Timur Tengah mengenai war ya teman-teman, war antar negara gitu teman-teman. Sehingga selama satu minggu ini gold itu mengalami kenaikan kembali, ditambah dengan kebijakan-kebijakan dari US sendiri yang memang masih dianggap simpang siur oleh beberapa orang ya, terutama yang elit global nih ya, yang punya kekuasaan untuk menggerakkan pasar ya kan ya, makanya mereka ini masih condong untuk membeli emas kembali gitu setelah menurunkan harga emas ini sendiri gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat memang untuk saat ini belum bagus sih untuk sell gitu, karena dari daily sendiri ini Marubozu masih cukup kuat untuk naik gitu. Tapi yang namanya market ya sekarang ini kan market memang nggak stabil ya posisinya gitu dia. Tambahkan ini juga udah akhir tahun gitu ya teman-teman ya gitu. Makanya ini agak riskan juga kalau kita mau trading ya di dalam marketnya seperti ini gitu. Apalagi kita trading di pair yang benar-benar high volatility. Salah satunya itu adalah si emas ini sendiri gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat lagi nih ya untuk secara teknikal ya kan, ini belum ada rejection untuk daily. Dan kalau kita lihat lagi ya si chart zona extend ini, si chart ini change of karakternya ya, untuk yang 4 hours ini kan 4 hours punya chart ya di sini. Nah selama dia belum ada rejection ya, maka dia masih bisa lanjut ke 760 sampai 750-an gitu. Artinya si chartnya ini akan rusak ya bahasanya. Dia akan rusak ketika harga itu berhasil ngebentuk ya, atau ngebuat
higher high baru lagi. Untuk saat ini kan higher high baru itu di 790 ya teman-teman ya. Ini higher high yang baru nih ya di area sini gitu. Nah, harga ini si short ini akan rusak atau tidak berlaku lagi ketika harga berhasil membentuk ATH baru, artinya bisa potensi ke 2800-an gitu. Tapi selama si harga ini belum bentuk ATH baru, maka shortsnya ini masih bisa kita gunakan gitu. Artinya range ya dari si shorts ini, change of character ini sebenarnya cukup besar ya, mulai dari 710 ya, 710 sampai 790-an gitu teman-teman untuk range-nya gitu. Ini kalau kita ngomong secara 4 hours ya gitu ya. Jadi untuk zona sell untuk saat ini sih saya ada 2 zona yang memang patut kita perhatikan di minggu depan ya. Itu di 750, 760 ya, ini kalau dari pandangan saya pribadi ya. Kemudian ada lagi di zona harga 781 ya, atau 780 sampai 790 gitu. Jadi ada 2 zona yang perlu kita perhatikan memang kalau kita mau fokuskan untuk coba swing sell lagi di area sini teman-teman. Targetnya di mana Bang? Ya kalau puji Tuhan dikasih bisa sampai ke sini lagi di 2553, 2543, 2500 lah gitu ya. Kalau kita memang dikasih rezeki lagi di market gitu. Tapi kalau misalkan in case dia nembus lagi dan make new ATH, maka target ATH nanti itu kurang lebih ya, kalau saya lihat nih setelah saya riset di daily ya, ini kan daily ya gitu ya, lebih akurat gitu ya. Ini ada di 2000 target ya, target ini sih target jauh kok saya bilang 2858, tapi kalau untuk target dekatnya ya, untuk targetnya dekat nanti kita cek di OI data setelah ini teman-teman gitu, karena ini target dari Fibo. Oke. Nah ini untuk kondisi zona yang perlu kita pantau untuk intraday gitu. Nah ini yang kalau kita lihat nih ya, dia kan main-main nih di sini ya, sideways terus dia tembus naik lagi. Ini juga setiap ada zona kita dia tuh ngerespon teman-teman gitu. Nah ini enaknya kita pakai 4 hours tuh gini kalau nge-mapping. Artinya kalau misalkan in case kita sekali ya 2 kali itu kita masih selamat. Tapi kalau misalkan udah dikasih nih, kita masih harus stick to the plan ya, kayak oh harus TP nggak TP gua nggak tag, atau gua nggak mau SF plus gitu loh ya, kita akan kena resikonya seperti ini gitu teman-teman. Makanya sometimes maybe kita punya target ya, kita punya target juga. Contoh ini target kita di sini misalkan mau buy long gitu kan. Oke, target kita di sini nih. Nah harga udah naik kan, kita punya di sini posisi entry buy. Nah kita nggak mau SF plus, kita nggak mau karena target kita di sini. Kita benar-benar stick to the plan, harus masuk ke TP sini ya. Taunya kan kita nggak tahu nih apakah market akan ke sini gitu kan. Nah ini kita terus tiba-tiba market turun. Nah kita tahan ya, yang tadinya ini kita udah profit ya, udah plus tiba-tiba minus di sini dan berakhir SL. Itu makanya kita nggak boleh terpaku sama target kita juga gitu loh. Maksudnya harus fleksibel kita sebagai trader ini teman-teman. Memang dirasa cukup profitnya sampai sini udah oke ya kan, udah kita close aja. In case harga naik lagi it's okay gitu loh. Kalau memang ada yang kalian mikirnya tuh kan bang masih bisa naik, kenapa di close? Nah itu adalah awal dari kehancuran. Kenapa? Karena kita mulai greedy atau tamak gitu teman-teman. Jadi ketika take profit kita terhit dan harga market lanjut naik, it's okay. Kita tinggal cari setup lain. Yang penting, oh target gua nih udah kecapai, gitu loh. Gua udah aman. Setidaknya begitu. Tinggal cari setup lain lagi. Nothing tulus. Kita udah dapat duit dari market, gitu loh. Oke. Jadi jangan greedy. Gitu. Itu juga penting. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya pernah mengalaminya dan kadang pun masih mengalaminya gitu. Kayak oh kayaknya nggak mau di-tag nih, mau tunggu nanti lagi gitu ya. Saya pun masih beberapa kali begitu. Maksudnya kayak ya namanya kita trader dan manusia ya, pasti sometimes ada greedy-greedy-nya gitu. Cuma kan harus dilihat dulu. Cuma kan kalau saya kan greedy-nya itu saya udah paham ya, oh saya harus pakai SF plus gitu. Dan trading itu yang trade itu entry itu udah siap kena SF plus gitu teman-teman. Oke, ya itu secara teknikal. Jadi ada beberapa zona yang perlu kita pantau. Nah, Bang, berarti kan kalau dia ngebreak dari 20 ini kita kalau bisa cari setup lagi targetnya 50-an gitu, teman-teman. Oke.
sama kayak 90 ya. 90 kan sorry, yang 60 ini nih ya. Ini kan saya juga suruh kalian kalau bisa nih cari setup buy gitu loh kalau udah break dari 70-an gitu teman-teman. Nah, kemudian kita mau lihat news untuk satu minggu ke depan. Untuk news satu minggu ke depan itu di hari Senin tidak ada news, hari Selasa itu ada dari CB Consumer Confidence ya, dan Mas New Home Sales di jam 10 malam. Lalu untuk hari Rabu ini ada durable goods order ya di jam 20.30 dan GDP kuartal 3 ya di jam yang sama 20.30 juga teman-teman. Di sini ya sama durable goods order. Lalu ada Index Jobless Claim ya di hari di hari Rabu ya kan. Jobless Claim, lalu ini jamnya sama 20.30 ya gitu. Lalu di jam 21.45 sama jam 10 malam itu ada Chicago PMI sama Core PCI Price Index ya ini teman-teman. Lalu di jam 22.30 atau setengah 11 malam WIB waktu Indonesia Barat ini ada Crude Oil Inventory. Dan di hari Kamis itu ada FOMC meeting minutes ya. Jadi di jam 2 pagi ya meeting minutesnya. After that di hari Jumat itu ada CPI dari Euro dan juga ada Chicago PMI dari US di jam 21.45 gitu teman-teman. Nah ini untuk deretan newsnya. Jadi minggu ini kita fokus untuk penjualan rumah, meeting minutes ya, FOMC ya. Jadi penjualan rumah, FOMC sama CPI kuartal 3 gitu teman-teman. Untuk minggu ini fokusnya. Lalu untuk OI data ya. OI data ini kemarin sih dia memang masih bullish ya gitu untuk OI datanya. Nah, ini untuk kan dia closing 2675. Nah, ini banyak nih sebenarnya hari Senin. Ya, saya juga ini kayaknya order 2 hari, Sabtu sama Minggu. Gitu, makanya numpuk kan di hari Senin semua gitu. Untuk sehari ini sih paling banyak masih di 2750 kalau mau ngomong di atas 715 ya. Gitu. Ini kan dia closing di 715 nih. Di atas 715 itu ada 725, 740 sampai 750 untuk saat ini. Dan di bawah 2715 itu ada 2700, oke. Kemudian 2680, 2675, lalu ada 2660 sama 2650-an. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini di bawah 2715. 2715 ekstrim, kalau saya lihat masih bisa ke 2650. Naikkan tertinggi untuk sehari ini masih 2750-an teman-teman gitu. Oke. Nah, itu dari OI data. Lalu untuk COT-nya ini dia withdraw, longnya withdraw ya. Mereka withdraw dan shortnya withdraw, artinya dari market ini masih wait and see, belum ada kejelasan yang cukup oke untuk mereka masuk lagi. Dan saya takutnya dengan market yang seperti ini itu memancing retail trader ya seperti kita nih, terutama yang baru masuk, itu tuh FOMO gitu, takut ketinggalan momen. Nah, ketika dari kemarin sih sebenarnya kalau kita lihat ya, bukan gimana lagi, dari sini kalau kita lihat nih ya, mereka turun gitu, artinya ini big player yaitu mereka keluar dulu dari market, banyak yang keluar dari market, withdraw fundnya dari market gitu loh. Dan saya takutnya pergerakan yang ada saat ini ya kayak turunnya cepet, naiknya cepet ya, itu tuh memancing trader supaya FOMO gitu teman-teman, kayak naik nih, naik, nanti Senin buy beda naik lagi gitu kan. Nah, nanti tiba-tiba pas kita udah banyak yang terjadi buy ya, cash ya, harga turun gitu loh. Atau ketika kita udah banyak nih, harga udah naik nih ya kan, terus kemarin dia turunnya dalam gitu ya, terus kita sell ya kan dengan harapan dia turun gitu loh, sell, tapi harga naik gitu, akhirnya buat ATH baru gitu teman-teman. Karena pergerakan kondisi market seperti ini kurang sehat kalau menurut saya. Makanya kemarin saya bikin video menjelaskan kepada kalian gitu, kalian boleh trading dengan kondisi market seperti ini, tapi kalian harus paham dulu resikonya bagaimana gitu. Oke teman-teman, ya saya buat konfirmasi entry aja sih ya, nanti saya mau buatin video konfirmasi entry untuk kalian semua. Nah, ini untuk Fibo dari daily, ini Fibo untuk intraday, kita cari zona intraday di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk Fibo daily, ini Fibo daily ya.
Jadi untuk saat ini resisten ya itu ada di 2790, dan untuk area zona yang cukup kuat ya, di sini ada sedikit bukan sedikit sih, banyak tahanan daily ya, mulai dari 2730 sampai 2760-an ya. Ini sebenarnya lebih prefer untuk jadiin sebagai zona sell sih sebenarnya begitu teman-teman, sampai 2760-an gitu. Cuma kan nggak ada salahnya kalau kita coba Senin lihat dulu di sini. Ini kan area gate pertama ya, jadi ini gate pertama, ini gate kedua dia gitu. Siapa tahu kalau gate pertama dia udah pullback lumayan ya ke 61.8 atau 2693 gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan dulu untuk kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalkan ada perbedaan pandangan ya itu nggak masalah, itu wajar banget karena kita kan trader, apalagi technical analysis kan benar-benar personal sekali ya gitu ya teman-teman ya. Setiap trader punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi kalian boleh nih kalau ada perbedaan pandangan kalian tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa saling berbagi pandangan, kan itu lebih baik ya teman-teman ya. Untuk benar salah itu market yang menentukan, tenang aja teman-teman gitu ya. Di sini tidak ada benar tidak ada salah, karena lawan kita itu adalah market, bukan sesama trader. Oke ya, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.